Malam kelam di Istanbul, seakan pertanda badai yang akan meletus di Istanbul Sports Hall. Ribuan pasang mata terpaku pada laga panas yang sudah lama dinanti, Fenerbahce melawan Vakfbank. Namun, ini bukan sekadar pertandingan voli, ini adalah pertarungan dendam, luka lama yang belum tersembuhkan, dan ego yang siap diuji di hadapan jutaan penonton global. Kamera berputar mengelilingi lapangan, berhenti pada dua sosok, Megawati Hangestri dari Indonesia dan Zehra Gunes, Ratu Blok, Turki yang dikenal tajam dan angkuh. Ketegangan terasa sejak pemanasan. Megawati, dengan tenang memanaskan smash-nya, menghasilkan suara brak yang tajam di setiap pukulan. Tatapan matanya lurus, tertuju pada Zehra. Beberapa bulan sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media Turki, Zehra pernah meremehkan smash Asia, menyebutnya hanya cepat, tidak kuat. Ucapan itu viral. Malam ini, Megawati datang bukan untuk bermain, melainkan untuk membalas. Zehra berdiri dengan senyum tipis, rambut terikat rapi, penuh percaya diri. Setiap sentuhan bola olehnya disambut sorakan penonton. Ia tahu posisinya sebagai simbol kekuatan Vakfbank, namun ia juga sadar siapa lawannya malam ini, petir dari timur. Meski begitu, Zehra merasa di atas angin, belum pernah dikalahkan siapapun, terutama pemain Asia. Peluit berbunyi, set pertama dimulai. Vakfbank langsung menguasai tempo. Kombinasi set cepat dan blok Zehra membuat Fenerbahce kewalahan. Beberapa smash Megawati berhasil ditahan, bahkan memantul kembali. Zehra menatap Megawati, sesekali mengangkat alis seolah mengejek, cuma segitu? Namun, Megawati tak terpancing. Ia hanya mengepalkan tangan, menahan amarah. Poin demi poin berlalu, Fenerbahce tertinggal. Komentator mulai berspekulasi, apakah Megawati tak mampu menembus tembok Zehra? Kamera berulang kali menyorot wajah Zehra yang semakin jumawa. Mereka tak tahu, Megawati belum mengeluarkan senjata utamanya. Di pinggir lapangan, pelatih Stefano Lavarini memanggil Megawati dengan suara pelan namun penuh tekanan. Biarkan dia besar kepala dulu. Nanti di set kedua, hancurkan egonya. Megawati mengangguk, mengusap peluh di dahinya. Dalam hatinya, ia memiliki satu target, membuat Zehra jatuh, bukan sekadar jatuh biasa, melainkan dengan smash keras yang akan dikenang selamanya. Set pertama berakhir 25-17 untuk Vakfbank. Zehra mengepalkan tangan, menatap bangku cadangan Fenerbahce dengan gestur dominan. Megawati hanya menunduk sebentar, lalu menatap papan skor. Skor bukan akhir, hanya pembukaan, gumamnya dalam hati. Penonton mulai mencibir Megawati, "Di mana petirmu?" Namun, suara-suara itu tak sampai ke telinganya. Ia berdiri perlahan, menatap ke atas net. Zehra berdiri di seberang, menepuk tangan rekan-rekannya. Mata keduanya bertemu. Dalam sepersekian detik itu, Megawati mengirim pesan yang hanya bisa dibaca pemain sejati. Di set kedua, bokongmu akan jadi sejarah. Lampu stadion meredup sesaat-saat jeda, namun di hati Megawati, badai sudah mulai bergolak. Ia bukan lagi pemain Asia yang merendah. Ia datang malam ini bukan untuk bermain cantik, melainkan untuk melayangkan petir ke tubuh Zehra Gunes. Set kedua dimulai dengan tempo yang jauh lebih membara. Sorak-sorai penonton tak kunjung reda, sementara kamera fokus menyorot Megawati dan Zehra di sisi net yang berlawanan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Megawati terlihat lebih tenang. Matanya tajam seperti harimau yang menanti celah mangsanya. Zehra, masih dengan senyum sinis, tampak semakin angkuh. Ia bahkan sempat melambai ke arah bangku penonton Fenerbahce dengan gaya mengejek. Aura kesombongan terpancar jelas. Servis pertama datang dari Fenerbahce. Bola mengambang diterima rapi oleh libero Vakfbank. Setter mengirim umpan cepat ke tengah. Zehra melompat. Brak! Pukulan tajam ke sudut kosong tak terbendung. Penonton Vakfbank berdiri. Zehra kembali melirik Megawati, kali ini sambil menjulurkan lidah singkat. "Kau tak bisa menyentuhku," bisiknya pelan di dekat net. Namun, Megawati tak bereaksi, hanya menarik napas panjang. Angin berubah arah. Poin demi poin berjalan. Zehra tampil luar biasa, seolah ingin membuktikan bahwa tak ada petir Asia yang mampu menjatuhkan tahtanya. Blok demi blok ia arahkan langsung ke Megawati, membuat smash lawannya memantul ke belakang. Skor menunjukkan 8-5 untuk keunggulan Vakfbank. Sorakan Zehra. Zehra, menggema,
membuat langit-langit stadion bergema. Namun, Stefano, pelatih Fenerbahce, justru tersenyum di pinggir lapangan. Biarkan dia naik dulu. Semakin tinggi dia, semakin keras jatuhnya, gumam Stefano pelan pada asistennya. Ia tahu Zehra sedang terlena di puncak egonya. Dan saat itulah Megawati sedang mengumpulkan energi terakhir. Bola-bola set tinggi mulai diarahkan kembali padanya. Namun, ia belum smash, hanya seolah mengukur, membaca, mengintai setiap gerakan Zehra, layaknya penembak jitu yang menunggu napas musuh sedikit goyah. Zehra masih di atas angin. Ia bahkan sempat membalikkan badan setelah memblok salah satu smash Megawati dan menunjuk ke arah bangku Fenerbahce. "Kirimi aku yang lebih kuat," teriaknya dalam bahasa Turki yang kemudian viral karena terekam mikrofon lapangan. Ucapan itu menyulut bara bukan hanya di dada Megawati, tetapi juga seluruh tim lawan. Namun, Megawati tak terpancing. Ia bukan pemain emosional. Ia adalah petir yang menyambar saat semua lengah. Dan itulah yang mulai terjadi. Saat skor mulai merapat 14-13, Fakfbang sedikit goyah. Zehra melakukan satu blok telat. Bola menukik tajam dan menyentuh lantai. Ini bukan sekadar kesalahan, ini peringatan. Kamera menangkap wajah Zehra sedikit berubah, dari percaya diri menjadi bingung. Namun, ia masih memaksakan senyum, tak sadar badai sedang mengendap di balik mata Megawati. Fenerbahce mulai bangkit. Komunikasi di lapangan Fakfbang mulai kacau. Zehra mulai sering berteriak menyalahkan setternya. "Ayo kalian lamban," teriaknya, lupa bahwa voli adalah permainan tim. Megawati melihat ini sebagai celah. Ia tahu saat Zehra mulai menyalahkan orang lain, itu artinya ia sedang takut. Dan ketakutan itu adalah pintu masuk bagi Megawati untuk mengirim sambarannya. Skor menyentuh angka 20-20. Penonton tegang. Di satu momen krusial, Fenerbahce kembali mengangkat bola tinggi ke sisi kiri. Ini momen yang ditunggu. Megawati menatap bola, menjejak keras lantai, melompat tinggi, namun tak smash. Ia hanya melepaskan pukulan pelan ke belakang Zehra, seolah menyindir, "Aku bisa, tapi belum sekarang." Zehra menoleh dengan bingung. Bahunya sedikit turun. Untuk pertama kalinya malam itu, Zehra kehilangan dominasi. Peluit berbunyi mengakhiri set kedua dengan skor 25-18 untuk Fenerbahce. Megawati tak bersorak. Ia hanya berjalan pelan menuju bangku, lalu menatap Zehra dari kejauhan dan tersenyum samar. Sebuah senyuman tanpa kata, namun dalam maknanya, "Setelah ini, aku akan smash wajahmu atau bokongmu. Kau yang pilih." Ruang istirahat Fenerbahce sunyi saat jeda antar set. Keringat membasahi seragam para pemain, namun semua mata tertuju pada satu orang, pelatih Stefano Lavarini. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap para pemain satu persatu dengan tatapan tajam, lalu akhirnya berdiri perlahan. Megawati menatapnya dalam diam. Stefano menarik napas panjang lalu menepuk papan taktik dengan keras. "Dengar baik-baik, saatnya membuat sejarah," katanya. Stefano tahu satu-satunya cara menjatuhkan raksasa bernama Fakfbang adalah menyerang langsung pusatnya, Zehra Gunes. Ia bukan hanya pilar blok, tetapi juga simbol kepercayaan diri tim. Jika dia tumbang, seluruh timnya goyah. Target kita bukan cuma poin, target kita bokong Zehra. Smash rendah, tajam, dan tepat ke tubuhnya. Seluruh ruangan sontak tegang. Beberapa pemain tertawa gugup. Namun Megawati tidak. Ia hanya mengangguk. "Serahkan padaku, coach," jawabnya tenang. Saat mereka kembali ke lapangan untuk set ketiga, atmosfer sudah berbeda. Zehra masih percaya diri, mengira lawan mulai melemah, namun ia salah besar, karena detik itu juga Stefano telah mengaktifkan Operasi Bokong, misi memalukan Zehra di hadapan ribuan penonton. Kamera berputar cepat, menangkap senyum Megawati yang berubah menjadi dingin. Penonton tak tahu, badai sebentar lagi akan meledak. Servis dari Fenerbahce masuk ke sisi kanan. Fakfbang menerima dengan sempurna, dan Zehra langsung bersiap di tengah net. Tapi tiba-tiba bola berbalik arah cepat. Setter mengangkat tinggi ke Megawati. Semua tahu inilah momennya. Megawati menjejak kuat, melompat setinggi lampu stadion. Lalu, beraak. Smash petir meledak ke arah tengah, tepat di area Zehra berdiri. Bola menghantam bokongnya, dan Zehra terpental jatuh ke belakang. Penonton terdiam 1 detik,
lalu stadion meledak. Kamera menyorot Zehra yang terduduk dengan wajah terkejut. Ia tak cedera, namun jelas terpukul secara psikologis. Megawati berdiri tegak, tidak selebrasi. Ia hanya menatap Zehra yang masih berusaha berdiri, lalu membalikkan badan, seolah berkata, itu baru permulaan. Zehra mencoba menenangkan diri, namun tubuhnya mulai kaku. Setiap bola yang diarahkan ke Megawati kini membuatnya panik. Ia terlalu fokus menutup celah, namun bola justru memantul di sisi sampingnya atau memantul dari lengannya tanpa arah. Komentator Turki menyebut Zehra terlihat seperti tembok retak yang siap runtuh. Media sosial meledak. Potongan video smash Megawati yang menghantam bokong Zehra menyebar dalam hitungan detik. Fenerbahce terus mengulang skenario itu. Bola diangkat tinggi. Megawati melompat, dan smash selalu diarahkan ke arah Zehra. Kadang mengenai lengannya, kadang menyambar sisi pahanya, dan 2 kali lagi menghantam bokong yang sama. Zehra mulai goyah. Ia menunduk, napas terengah, dan tangannya mulai gemetar saat menerima bola. Set berakhir dengan skor 25-16 untuk Fenerbahce. Zehra berjalan pelan ke bangku tanpa melihat siapapun. Wajahnya kosong, seolah dipukul bukan hanya oleh bola, tetapi juga oleh rasa malu. Pelatih Fakfbank mencoba memberi semangat, namun mental Ratu Blok mulai retak. Di sisi lain, Stefano hanya tersenyum kecil. Ia mendekat ke Megawati, menepuk bahunya, dan berkata pelan, "Satu lagi, dan kau akan jadi legenda." Bab ini menandai puncak perubahan strategi, dari taktik menjadi psikologi. Zehra bukan lagi sosok menakutkan. Ia sekarang adalah korban resmi spy petir, dan dunia bersiap menyaksikan kehancurannya yang utuh di set berikutnya. Set keempat dimulai dalam suasana tegang. Penonton masih membicarakan insiden smash brutal Megawati yang menghantam bokong Zehra di set sebelumnya. Kamera terus menyorot ekspresi Zehra yang mulai berubah. Senyum percaya dirinya telah sirna. Kini ia lebih banyak diam. Matanya gelisah setiap kali Megawati berdiri di posisi siap menyerang. Ia tahu petir itu belum selesai. Servis datang dari Fenerbahce. Fakfbank mencoba bangkit, memainkan bola cepat dan menyebar. Namun, aura dominasi mereka telah hilang. Bahkan libero mereka tampak ragu saat menerima bola. Zehra sesekali meloncat untuk blok, namun gerakannya terlambat sepersekian detik, tanda ketakutan yang belum reda. Pelatihnya berteriak dari pinggir lapangan, namun suaranya tenggelam oleh tekanan. Megawati di sisi lain tampil semakin tenang dan fokus. Ia seperti predator yang sedang memainkan buruannya, memberi rasa aman sesaat, lalu menerkam tanpa ampun. Bola tinggi kembali diangkat ke sisi kirinya. Kali ini Zehra sudah siap, menjejak lebih cepat, mencoba membaca arah. Namun, Megawati melakukan hal yang tak terduga. Ia membelokkan arah smash secara ekstrim ke arah bawah kanan. Spraaak. Bola menukik tajam, membelah udara, dan mengenai paha belakang Zehra dengan keras, lalu memantul keluar lapangan. Zehra jatuh terduduk, memegangi pahanya. Seluruh stadion berdiri. Komentator Turki sampai kehilangan kata-kata. Kamera slow motion menangkap bola itu, menampar paha Zehra dengan bunyi yang membuat penonton meringis. Namun, Megawati tetap dingin. Satu langkah kecil ke depan lalu kembali ke posisi. Seketika dunia media sosial terbakar. Cuplikan kejadian itu langsung tersebar di Twitter, TikTok, hingga YouTube. Judul-judul bermunculan, Megawati menampar Turki lewat paha Zehra, Sprak 2-0, petir dari Indonesia menggelegar lagi, Zehra tak mampu berdiri setelah spike ini. Zehra bangkit perlahan. Wajahnya menahan rasa malu lebih dari rasa sakit. Ia mencoba menyembunyikan luka mentalnya dengan senyum tipis. Tapi semua orang tahu ia tidak sedang baik-baik saja. Kakinya goyah, dan ia mulai berdiri terlalu jauh dari net, seperti mencoba menghindar dari sambaran petir berikutnya. Tapi Megawati tidak akan berhenti. Set berlangsung dengan dominasi penuh dari Fenerbahce. Meski angka sempat ketat, namun momentum milik Megawati. Ia kembali melakukan 2 smash keras, satu menyambar dada Zehra, satu lagi memantul dari tangannya ke kursi penonton. Kali ini Zehra tidak mengejar, ia hanya mematung. Dalam sorotan kamera terlihat ia menggigit bibir seperti menahan tangis. Ratu Blok itu mulai hancur, bukan karena fisik, tetapi karena harga diri. Di titik 23.19, Megawati bersiap kembali. Suasana stadion hening,
seolah menunggu keajaiban atau eksekusi. Bola diangkat tinggi, Megawati melompat. Timing sempurna. Zehra mencoba melompat bersamaan, namun terlalu lambat. Braak. Bola menghantam dada bagian samping Zehra dan membuatnya terpental ke lantai. Suara gedebuk tubuhnya mengisi udara. Wasit meniup peluit. Tapi semua terdiam. Zehra tidak langsung bangkit. Ia menatap langit-langit stadion, lalu memejamkan mata sejenak. Saat akhirnya berdiri, ia tidak lagi menatap Megawati. Ia menunduk. Sebuah pengakuan diam bahwa ia telah dikalahkan, bukan hanya dalam teknik, tetapi dalam mental. Set keempat berakhir 25-21 untuk Fenerbahce. Dan saat Megawati kembali ke bangku, ia duduk tanpa selebrasi, karena ia tahu puncak kehancuran Zehra akan datang di set penentuan. Set kelima dimulai seperti gemuruh sebelum badai. Skor imbang 2-2, dan kini pertandingan mencapai titik klimaks, set penentuan. Para penonton tak lagi duduk santai. Mereka berdiri di tribun, berteriak, bersorak, menangis, berdoa. Tapi semua tahu sorotan malam itu hanya tertuju pada dua nama, Megawati dan Zehra. Seolah semesta voli malam itu bukan tentang tim, tetapi tentang dua kutub kekuatan yang bertabrakan. Zehra berdiri kaku di sisi net. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakit yang masih berdenyut di paha dan bokongnya, dua titik yang jadi sasaran smash Megawati di set sebelumnya. Tapi luka yang lebih parah ada di dalam. Mentalnya nyaris remuk. Ia tidak lagi berteriak memberi semangat, tidak lagi tersenyum pada kamera. Yang ada hanya pandangan kosong dan gerakan ragu setiap kali Megawati melangkah ke depan. Sementara itu, Megawati justru semakin tenang. Ia seperti berjalan di medan yang ia ciptakan sendiri. Tak ada tekanan, tak ada rasa takut. Ia tahu malam ini akan jadi sejarah. Aku hanya butuh 2 smash lagi, batinnya. Pelatih Stefano memberinya tatapan tajam dari bangku, mengangkat 2 jari. Megawati mengangguk. Di bangku lawan, pelatih Fakfbang mulai terlihat panik, berteriak tak jelas, mengganti strategi. Tapi semuanya sudah terlambat. Skor awal kejar-kejaran, 5-5, 6-6, 7-7. Lalu bola itu datang. Fenerbahce mendapatkan momentum. Setter memberi lambungan tinggi ke sisi kiri. Zehra melihatnya datang, mencoba bersiap seperti dulu. Tangan naik, kaki melangkah. Tapi Megawati sudah melayang di udara. Waktu seperti melambat. Kamera slow motion menangkap setiap gerakan. Mata Megawati yang fokus, tangan yang mengayun, dan baar raak. Smash itu bukan hanya keras, itu adalah petir paling brutal malam itu. Bola menghantam tepat di bawah perut dan paha Zehra, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk lagi. Tapi kali ini ia tak langsung bangkit. Ia hanya menatap bola yang memantul keluar lapangan sambil menahan air mata, rasa sakit bercampur malu. Stadion meledak. Komentator berteriak, "It's the third strike, Zehra is done." Rekannya mencoba membantu Zehra berdiri, tapi ia menolak. Ia tahu tubuhnya masih bisa berdiri, tapi mentalnya tak lagi sanggup. Seluruh bangunan kepercayaan diri yang ia bawa ke lapangan malam ini runtuh di depan matanya sendiri. Megawati tak merayakan. Ia hanya menatap Zehra dengan pandangan dingin. Bukan karena benci, tapi karena ia datang dengan satu misi, menghancurkan ego sang ratu. Skor terus bergulir cepat. Fakfbang tak mampu mengejar tanpa Zehra yang aktif menahan. Pertahanan mereka seperti kain tipis. Megawati bahkan tak perlu selalu smash, cukup menjadi ancaman dan lawan panik. 10-7, 12-8, 14-9. Fenerbahce match point. Sorak-sorai makin keras. Pelatih Stefano berdiri, siap menyambut kemenangan yang bukan cuma skor, tapi pembalasan dendam global. Poin terakhir datang bukan dari smash, tapi dari kesalahan Fakfbang. Zehra bahkan tak berdiri untuk menyambut bola. Ia hanya duduk di bangku, memegangi kakinya. Dan saat peluit panjang berbunyi, stadion bergemuruh. Fenerbahce menang 3-2 dalam laga paling panas musim ini. Megawati langsung dikerumuni rekan-rekannya, diangkat tinggi, dieluk-elukan sebagai petir dari timur. Tapi saat semua kamera menyorot Megawati, ia justru menoleh ke sisi Fakfbang. Matanya mencari satu sosok, Zehra. Sang Ratu Blok kini terduduk, wajah tertunduk, diam di tengah gemuruh kekalahan.
Dan saat kamera memperlihatkan keduanya dalam satu frame, Zehra yang runtuh dan Megawati yang berdiri seperti Dewi Perang. Seluruh dunia tahu ini bukan sekadar pertandingan, ini eksekusi. Pagi setelah pertandingan, media Turki seperti terbakar. Semua headline tak lagi membicarakan skor akhir, melainkan satu momen legendaris, smash Megawati yang menghantam bokong dan paha Zehra Güneş. Klip 15 detik itu beredar di seluruh platform digital. Judulnya bervariasi, tapi satu kata muncul di mana-mana. Sprak, simbol kehancuran harga diri, Ratu Blok di tanahnya sendiri. Twitter penuh dengan cuplikan slow motion, diulang-ulang, dibedah sudut kamera, diperbesar area kontak bola, bahkan dibandingkan dengan momen smash tersakit sepanjang sejarah voli dunia. Netizen menyebutnya, the most humiliating spike in volleyball history. Ada yang menyamakan suaranya seperti petasan meledak di malam takbiran. Ada pula yang menulis, itu bukan bola voli, itu tamparan internasional. Di sisi lain, akun resmi Fenerbahce memposting foto Megawati berdiri dengan tangan terkepal. Keterangannya, kami sudah bilang jangan membangunkan badai. Sementara akun Fakfbank justru menutup kolom komentar karena serbuan fans dari Indonesia, Filipina, bahkan Brasil yang semua mendukung Megawati. Zehra sendiri menghilang dari publik. Tak ada unggahan, tak ada komentar, hanya sunyi. Di tengah gemuruh itu, Megawati malah tetap tenang. Saat diwawancarai media, ia hanya menjawab singkat, saya hanya bermain sesuai instruksi pelatih. Tapi tatapannya tajam, penuh pesan tak kasat mata. Ia tahu malam itu bukan hanya kemenangan tim, tapi kemenangan karakter. Ia telah mengubah panggung olahraga menjadi panggung keadilan, dan Zehra, sadar atau tidak, menjadi simbol arogansi yang dibungkam. Latihan keesokan harinya di Camp Fakfbank berlangsung dalam atmosfer mencekam. Zehra hadir, tapi tak seperti biasanya. Ia duduk di pinggir, hanya menonton, menolak latihan blok. Pelatih sempat memanggilnya, namun ia hanya menjawab, saya ingin istirahat dulu. Seluruh tim tahu ini bukan tentang otot yang lelah, ini tentang mental yang digilas keras oleh satu smash. Sementara itu, net lapangan tempat pertandingan itu digelar menjadi bahan viral. Banyak fans yang datang hanya untuk memotretnya. Mereka menyebutnya net legendaris, karena disitulah Zehra jatuh, disitulah Megawati mengguncang Turki. Bahkan seorang pengusaha menawarkan untuk membeli net itu dan mengabadikannya di Museum Olahraga Asia Tenggara. Ini bukan hanya hiburan, ini sejarah. Komentator olahraga mulai mengulas dampaknya secara psikologis. Seorang analis berkata, Zehra Güneş akan butuh waktu lama untuk pulih. Dia tak hanya kalah di lapangan, tapi dipermalukan secara global. Tapi di sisi lain, nama Megawati kini disebut di setiap diskusi bola voli internasional. Dulu hanya dikenal di Asia, kini namanya disejajarkan dengan legenda Eropa dan Amerika. Yang paling mengejutkan, seorang mantan pemain nasional Turki justru membela Megawati di talk show. Ia berkata, Zehra terlalu tinggi hati. Dalam dunia profesional, kalau kau meremehkan lawan, kau layak dihantam sekeras-kerasnya. Pernyataan itu disambut tepuk tangan penonton. Terbukti tidak semua orang berdiri di sisi Zehra. Banyak yang mengakui smash itu sah, smash itu perlu. Namun bagi Megawati, semua ini bukan tentang popularitas. Malam itu, saat ia sendirian di kamar hotel, ia hanya membuka video pertandingan dan memutar satu bagian saat smashnya menghantam Zehra. Ia memandangi layar itu bukan dengan bangga, tapi dengan penuh pembelajaran. Ini bukan akhir, gumamnya. Masih banyak yang harus kuhadapi. Tapi malam itu, net menderita karena aku. Dan begitulah saat net menjadi saksi suara paling nyaring di dunia voli. Suara bola yang menghantam tubuh, harga diri, dan kesombongan dalam satu waktu. Dunia tahu bahwa Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah badai diam. Dan sekali ia menyambar, tidak ada yang bisa berdiri dengan cara yang sama lagi. Malam itu, Istanbul diliputi keheningan. Tapi di salah satu sudut apartemen elit di distrik Sisli, Zehra Güneş terjaga. Lampu kamar mati, tirai tertutup, namun matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang sama sekali tak memberikan jawaban. Di kepalanya, suara smash Megawati terus terngiang. Beraak, menggema seperti dentuman meriam yang menghantam bukan tubuh melainkan martabat. Ia berkali-kali memutar ulang pertandingan di ponselnya, terutama bagian saat dirinya jatuh, terduduk, terkejut, tak mampu berdiri. Momen yang direkam dari 12 sudut berbeda dan tersebar kejutaan mata di dunia. Ada bagian dari dirinya yang ingin membalas,
Tapi lebih besar lagi bagian yang merasa hancur, remuk, dan malu. Aku Zehra Gunes, bisiknya pada bayangan jendela. Bukan korban smash. Esoknya di ruang latihan Fakfbang, suasana lebih tenang, tapi bukan berarti nyaman. Zehra akhirnya muncul, semua mata menoleh. Namun, kali ini tak ada lagi sorak kagum. Bahkan junior-juniornya menatap dengan campuran hormat dan kasihan. Ia mencoba bersikap biasa, bahkan sempat tertawa kecil dengan rekan setimnya. Tapi tak butuh waktu lama hingga semuanya tahu, Zehra belum pulih. Saat latihan blocking dimulai, seorang setter mengangkat bola tinggi seolah-olah simulasi smash Megawati. Refleks, Zehra mundur setapak. Pelatih yang memperhatikan hanya menggeleng. Zehra, kalau kau masih mundur, itu artinya dia menang, katanya pelan. Zehra hanya menunduk, tubuhnya bugar, tapi hatinya seperti tiang net yang telah melengkung, tak siap hadapi badai lagi. Di sisi lain, Megawati sudah kembali ke rutinitas latihan Fenerbahce. Namun, kali ini suasana berbeda. Teman-teman setimnya mulai memanggilnya dengan julukan baru, Kilatan Neraka. Pelatih Stefano memberinya waktu tambahan untuk recovery, tapi Megawati menolak. Saya belum selesai, katanya. Saya belum puas. Bagi Megawati, pertandingan itu bukan puncak, melainkan awal dari perang dominasi. Media terus membakar tensi. Rumor mulai berkembang bahwa Fakfbang menuntut Liga Turki agar meninjau kembali intensitas berbahaya smash Megawati. Sebuah upaya yang dianggap lemah oleh banyak pengamat. Bahkan beberapa legenda voli menertawakannya. Ini bola voli, bukan balet, kata salah satu komentator Italia. Reaksi dari Indonesia justru lebih frontal, kalau tak tahan panas, jangan main di dapur. Zehra membaca semua komentar itu. Tangannya menggenggam ponsel, matanya berkaca-kaca. Tapi yang paling menyakitkan bukan komentar orang lain, melainkan fakta bahwa dirinya sendiri mulai takut naik net. Ketika pelatih memintanya mencoba blocking lagi, tangannya gemetar. Momen demi momen terulang seperti mimpi buruk. Ia tidak takut cedera. Ia takut kalah lagi. Di tengah kekacauan emosinya, Zehra sempat berdiri di depan cermin. Ia menatap tubuhnya, tinggi, kuat, atletis. Namun jiwanya terasa kecil. Balas atau hancur, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi apa yang bisa ia balas? Smash dominasi atau harga dirinya yang sudah dirobek di hadapan dunia? Dalam diamnya, Zehra tahu jika ia tidak segera bangkit, maka ia tak hanya kehilangan gelar, ia kehilangan dirinya sendiri. Dan malam itu ketika semua lampu padam, Zehra tertidur dengan satu bayangan terakhir. Wajah Megawati di udara, tangan siap mengayun, dan suara net yang nyaring sebelum tubuhnya kembali jatuh ke lantai. Bahkan dalam mimpi pun, ia belum bisa lari dari smash itu. 1 minggu setelah pertandingan legendaris itu, seluruh dunia voli masih belum berhenti membicarakan nama Megawati Hangestri. Ia bukan lagi sekadar oposita asal Indonesia yang dipandang sebelah mata oleh Eropa. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan, eksekutor tenang, dan petir yang mampu merobohkan tembok sekeras apapun, bahkan tembok yang bernama Zehra Gunes. Fenerbahce mengadakan latihan terbuka untuk umum sebagai bagian dari program promosi. Tapi yang datang bukan hanya fans biasa. Kamera dari berbagai negara berdiri sejajar di pinggir lapangan. Nama Megawati kini diperebutkan untuk wawancara eksklusif oleh media Jepang, Korea, Italia, dan Brasil. Dalam satu sesi, seorang jurnalis bertanya, apakah Anda merasa telah menjatuhkan Zehra Gunes? Megawati hanya tersenyum kecil dan menjawab, saya hanya melakukan tugas saya sebagai eksekutor. Kata itu, eksekutor, langsung viral. Dalam hitungan jam, media Turki meledak, sang eksekutor dari timur, wanita dengan spike seharga diri. Bahkan poster dirinya mulai bermunculan di luar stadion. Wajah Megawati dengan latar petir menyambar, bola voli di tangan, dan satu caption, One swing to challenge the world. Itu bukan promosi klub, itu adalah pengakuan dunia. Di ruang latihan Fakfbang, Zehra melihat semua itu di layar ponsel. Ia mematikan videonya lalu menatap net kosong di depannya. Kali ini tak ada bola, tak ada lawan, hanya net diam, tenang, dan menunggu. Tapi di balik keheningan itu, ia seolah mendengar suara smash Megawati kembali menghantam. Dan Zehra masih belum siap melompat. Megawati sebaliknya tampil makin kejam di setiap pertandingan setelahnya. Ia tidak lagi hanya mencari poin. Ia memburu dominasi. Di laga melawan Eczacba,
Ia menghantam salah satu middle blocker muda mereka hingga terpental keluar lapangan. Penonton berdiri. Pelatih lawan hanya bisa geleng-geleng kepala. Salah satu komentator berujar, kita sedang menyaksikan kelahiran monster voli baru. Stefano, pelatih Fenerbahce, tak menyembunyikan kekagumannya. Ia bahkan menyusun strategi tim khusus untuk memastikan Megawati jadi ujung tombak mutlak. Tak ada rotasi yang terlalu jauh dari sisi kiri. Semua alur permainan diatur agar bola selalu bisa diarahkan ke tangan sang eksekutor. Dan tiap kali bola menyentuh tangan Megawati, semua lawan tahu mereka sedang dihukum. Di sesi konferensi pers, Megawati mulai membuka sedikit sisi personalnya. Saya bukan pemain yang suka bicara, tapi jika saya ingin menyampaikan sesuatu, saya menyampaikannya lewat smash. Kata itu menampar banyak pemain yang selama ini terlalu vokal di luar lapangan, termasuk, tanpa perlu disebut namanya, Zehra. Sekali lagi, Megawati tak perlu menyerang lewat mulut, tangannya lebih dari cukup. Malam itu, Turki dipenuhi perdebatan, apakah Zehra Gunes akan pensiun dini? Apakah ia masih bisa bangkit setelah insiden memalukan itu? Sementara di sisi lain dunia, ribuan gadis muda mulai menuliskan nama baru di daftar idola mereka, Megawati. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pahlawan yang tak banyak bicara, tapi membuat dunia terdiam. Dan di tengah semua pujian, sorakan, dan euforia yang mengangkatnya tinggi ke langit Eropa, Megawati tetap berjalan pelan keluar dari stadion. Langkahnya tenang, wajahnya datar, tapi di matanya masih ada percikan petir. Karena ia tahu masih ada satu hal yang belum selesai, Zehra belum meminta maaf. Hari itu akhirnya tiba, final Liga Voli Turki. Fenerbahce melawan Vakfbank. Seluruh dunia menahan napas. Bukan hanya karena ini laga puncak dua raksasa, tapi karena satu duel yang jauh lebih personal, Megawati versus Zehra Jilid 2. Namun yang membuat atmosfer terasa mencekam adalah satu hal, Zehra akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers sebelum final, ia berkata pelan, saya tak akan lari kali ini. Kalimat singkat yang membuat satu stadion bergetar. Saat para pemain masuk lapangan, sorak-sorai memuncak. Kamera langsung membelah fokus antara Megawati dan Zehra. Dua mata, dua jiwa yang saling menatap dalam diam. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan, tapi udara di antara mereka serasa dialiri listrik. Seolah keduanya tahu malam ini bukan sekadar final, ini penyelesaian. Set pertama dimulai. Fenerbahce langsung menguasai tempo. Smash Megawati tetap kejam, tetap membelah blok lawan seperti pisau panas di atas mentega. Tapi malam ini, Zehra tak mundur. Ia berdiri kokoh di depan net. Tangan terbuka, tubuh siap menghalau. Dia tak lagi lari. Beberapa kali smash Megawati berhasil ditepisnya. Dan setiap kali itu terjadi, penonton seperti melihat keajaiban. Zehra kembali berdiri. Namun, Megawati bukan tipe pemain yang memberi ruang kedua kali. Ia mulai bermain dengan taktik licin, menipu arah, memperlambat timing, bahkan melakukan smash menyilang yang menghantam zona kosong. Zehra berkeringat lebih deras dari biasanya. Set pertama berakhir untuk Fenerbahce. Tapi semua orang tahu laga ini belum berakhir karena Zehra belum benar-benar diuji. Set kedua berlangsung panas. Zehra mulai berani menyerang balik. Ia tak hanya berdiri sebagai tembok, tapi melompat agresif untuk menyerang. Poin demi poin ia sumbangkan untuk Vakfbank. Namun, setiap kali ia mencetak poin, sorotan kamera tetap kembali ke Megawati yang berdiri tenang menyimpan satu sambar petir terakhir. Ia belum melakukannya karena waktu belum tepat. Set ketiga dan keempat berlalu dengan saling kejar poin. Skor imbang 2-2. Semua seperti deja vu pertandingan sebelumnya. Tapi kali ini Zehra belum tumbang. Ia masih berdiri. Meski pundaknya mulai turun, meski bola Megawati sempat menghantam bahunya, pahanya, bahkan sekali membentur pinggangnya. Tapi tak seperti dulu, ia tak jatuh. Set kelima dimulai, dan sorotan stadion fokus pada satu titik, bola tinggi yang terangkat ke sisi kiri. Semua orang tahu ini adalah bola untuk Megawati. Ia menjejak lantai, melompat tinggi, lebih tinggi dari siapapun malam itu. Zehra juga melompat, tak lagi ragu. Dua sosok itu bertemu di udara. Waktu seakan membeku, dan saat tangan Megawati mengayun, brak. Bola menghantam dada atas Zehra, memantul keluar lapangan. Zehra jatuh berlutut. Tapi kali ini bukan karena takut, bukan karena sakit. Ia menengadah,
memejamkan mata, lalu tersenyum kecil. Ia menerima. Ia kalah tapi tidak hancur. Stadion sunyi beberapa detik lalu meledak dengan tepuk tangan. Semua orang berdiri. Bukan hanya untuk Megawati yang mengakhiri laga, tapi untuk Zehra yang akhirnya menebus dirinya. Fenerbahce menang. Megawati menjadi MVP di podium. Saat menerima medali, kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. Zehra berdiri menghampiri Megawati. Ia menjulurkan tangan, dan dengan suara rendah yang ditangkap mikrofon, ia berkata, "Terima kasih sudah membuatku kuat. Maaf, karena dulu meremehkanmu." Megawati menatapnya sejenak, lalu menggenggam tangannya erat dan menjawab, "Kita kuat karena pernah saling menyakiti." Dan malam itu, dua rival yang saling menjatuhkan berdiri berdampingan di podium. Dunia menyaksikan bukan hanya laga voli terbaik musim ini, tetapi juga sebuah akhir yang tak diduga, pengampunan dalam bayang-bayang kekalahan. Musim telah berakhir. Stadion yang dulu bergemuruh kini sunyi. Lampu-lampunya telah padam. Tapi gaung nama Megawati Hangestri dan Zehra Gunes masih bergema di seluruh dunia. Pertandingan final yang mereka lakoni tidak hanya meninggalkan skor dan trofi, tapi sebuah cerita yang lebih besar tentang luka, ego, kebangkitan, dan pengampunan. Dua kutub kekuatan itu telah saling hantam dan saling bentuk, dan dunia menyaksikannya dalam diam kagum. Megawati kembali ke Indonesia sepekan setelah kemenangan. Di bandara, ia disambut seperti pahlawan nasional. Anak-anak kecil berlarian mengenakan jersey Fenerbahce dengan namanya di punggung sambil menirukan gerakan smash yang ikonik itu. Tapi Megawati hanya tersenyum. Ia tidak mengangkat trofi, tidak berteriak, karena di dadanya kemenangan sejati adalah bukan tentang medali emas, melainkan luka yang tidak membuatnya jadi monster. Sementara di Turki, Zehra Gunes menjalani hari-hari dalam kesunyian yang berbeda. Ia tak lagi menjadi simbol ketakutan bagi lawan-lawannya, tapi justru menjadi lambang dari keberanian menghadapi kejatuhan. Dalam sebuah talk show, ia berkata pelan, "Dulu aku bermain untuk menang, sekarang aku bermain untuk tidak takut kalah." Kata-kata itu menyentuh hati jutaan penggemar yang akhirnya memahami Zehra telah berubah. Kisah mereka menjadi dokumenter. Netflix menayangkan serial mini berjudul Thunder and Grace, mengisahkan dua kutub dalam satu lapangan. Episode ketiga berjudul Spike Kebokong yang Mengubah Dunia adalah bagian tersukses, memecahkan rekor penonton dalam 24 jam. Tapi alih-alih menjadi bahan ejekan, penonton justru menemukan sisi manusiawi dari tragedi itu, bahwa kadang kita butuh dipukul jatuh untuk bisa bangkit lebih tinggi. Di sekolah-sekolah voli Asia, pelatih mulai memutar klip Megawati sebagai bahan motivasi. Ia menjadi ikon baru di dunia olahraga wanita, bukan karena kekuatannya semata, tapi karena keberaniannya menghadapi sorotan dan tetap tenang. Ia tak pernah berteriak di lapangan, tapi dunia mendengar dentuman langkahnya. Para jurnalis menyebutnya petir dari timur, hening tapi menghancurkan. Zehra, yang sempat dihujat dan dijatuhkan oleh fansnya sendiri, justru bangkit dengan lebih manusiawi. Ia menulis buku berjudul Net yang Menyadarkanku, sebuah memoir tentang tekanan dunia olahraga, kesombongan yang tak disadari, dan bagaimana satu smash bisa membongkar semua topeng. Buku itu terjual jutaan kopi, dan di halaman terakhir ia menulis, "Jika bukan karena Megawati, aku mungkin masih hidup di bayangan palsu yang kubangun sendiri." Pertemuan terakhir mereka terjadi di Jepang dalam turnamen All-Star Asia Eropa. Mereka bermain dalam satu tim untuk pertama kalinya. Saat Megawati memberikan umpan kepada Zehra di net, penonton berdiri dan berteriak. Zehra meloncat lalu menghantam bola dengan keras. Sebuah smash sempurna. Setelah itu, Megawati mengangkat tangan untuk tos, dan Zehra menyambutnya. Dunia melihatnya, dua musuh, kini satu tim. Dan net pun tak lagi menderita. Ia tersenyum. Di akhir tahun, Federasi Bola Voli Dunia menetapkan smash Megawati di semifinal sebagai momen voli abad ini. Tapi Megawati tak pernah membicarakan itu. Ia tetap latihan seperti biasa, tetap pulang ke rumah, tetap makan dengan keluarganya, tetap tidak peduli pada kamera. Karena bagi Megawati, petir tak perlu pamer. Ia hanya muncul saat dunia butuh diingatkan siapa yang berkuasa. Dan malam itu ketika seluruh dunia tidur, di satu lapangan kecil di Jakarta, seorang gadis kecil menatap net dengan semangat. Di bajunya tertulis, "Smash bukan bicaramu," dan di matanya terlihat jelas cahaya Megawati baru akan lahir.